Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi nikah dari terangkat pelajar di Jawa Timur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Diana Sapitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pemaparan mengenai isu sosial yang sedang marak terjadi di lingkungan kita, yaitu mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Dan saya akan membagikan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan melalui pendekatan dakwah. Jadi, di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, interaksi sosial itu menjadi semakin luas dan bebas. Remaja itu dapat dengan mudah terhubung satu sama lain melalui media sosial maupun lingkungan pergaulan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul sebuah permasalahan yang cukup serius, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, norma sosial, dan norma moral. Perilaku ini tidak hanya terbatas pada hubungan yang tidak sehat, tetapi juga mencakup gaya hidup yang tidak terkontrol. Seperti, contohnya? Seperti kebiasaan keluar malam tanpa batas, pergaulan tanpa filter, hingga mengikuti tren negatif yang merusak diri sendiri. Fenomena ini semakin diperparah dengan adanya pengaruh media sosial yang sering menampilkan gaya hidup bebas seolah-olah itu sesuatu yang normal dan bahkan menarik untuk diikuti. Banyak remaja yang akhirnya itu terpengaruh karena ingin diakui, ingin terlihat keren, atau takut dianggap ketinggalan zaman. Padahal kan jika kita telaah lebih dalam, pergaulan bebas itu membawa banyak dampak negatif. Itu seperti rusaknya moral, menurunnya prestasi, terganggunya kesehatan mental, hingga hilangnya arah dan tujuan hidup. Bahkan dalam beberapa kasus, pergaulan bebas dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang lebih jauh dan merugikan masa depannya. Dalam perspektif Islam, pergaulan bukanlah sesuatu yang dilarang, namun Islam memberikan batasan yang jelas agar manusia itu tetap berada pada jalan yang benar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya itu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut, termasuk pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berdasarkan hadis ini mengingatkan kita bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk itu menjerumuskan kita kepada hal yang buruk juga. Karena itu, dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pergaulan bebas ini. Dakwah tidak hanya dilakukan secara ceramah di mimbar, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan remaja seperti melalui media sosial, konten kreator, maupun teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang disampaikan dengan cara yang bijak, tidak menghakimi, dan mampu menyentuh hati. Remaja tidak cukup diberi lapangan, tetapi juga diberikan pemahaman, alasan, serta solusi yang relevan dengan kondisi tersebut. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain itu memilih lingkungan pergaulan yang baik, memperkuat keimanan, mengisi waktu dengan kegiatan positif, serta meningkatkan kesadaran diri bahwa setiap perbuatan akan diminat pertanggungjawabannya. Sebagai generasi muda ya kan, kita itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan juga masa depan kita. Jangan sampai kita itu terjebak dalam pergaulan yang hanya memberikan kesenangan sesaat, tetapi meninggalkan penyesalan di kemudian hari. Marilah kita mulai dengan diri sendiri, dengan memperbaiki pergaulan kita, menjaga batasan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu bukan kebebasan tanpa batas, melainkan ketenangan hati yang diperoleh dari hidup sesuai dengan petunjuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.